Opsi pembelajaran tatap muka terbatas mulai ditawarkan kepada siswa dan orang tua mulai bulan Juli atau tahun ajaran baru. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim. Berikut pernyataan beliau. Namun kita juga perlu mengingat resiko-resiko yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK jika kita tidak segera memulai PTM terbatas. Kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM-nya, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi. Beliau beralasan bahwa pembelajaran tatap muka diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam kondisi apapun dan hal tersebut tidak bisa ditawar-menawar lagi. Beliau juga menganggap perlu membuka opsi ini karena pusat pembelanjaan dan pusat perkantoran sudah dibuka jauh-jauh hari, sehingga pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka atau PTM, kenapa tidak gitu. Tapi kenyataan adalah mall, sinema, dan semua tempat kerja sudah dibuka untuk tatap muka. Jadinya udah saatnya sekolah-sekolah kita melakukan tatap muka terbatas. Mas Menteri juga mengatakan alasan lain dibukanya PTM atau pembelajaran tatap muka adalah yang pertama, kurang efektifnya sistem pembelajaran daring karena berbagai alasan. Yang kedua, ketidakmampuan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya dan belajar. Berikut ini kami paparkan penjelasannya. Hal yang melatar belakangi pembelajaran tatap muka berikutnya adalah kurang efektifnya pembelajaran secara daring. Hal ini dikarenakan, pertama, tidak semua anak atau peserta didik memiliki gadget untuk mengakses pembelajaran secara daring. Ada juga misalkan dalam satu keluarga hanya memiliki 1 atau 2 HP, sedangkan anak yang sekolah ada 3, yaitu SMA, SMP, dan SD, yang kadang jadwalnya bentrok, maka hal itu jadi masalah tersendiri. Yang kedua, masalah sinyal. Tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang bagus. Hal ini berdampak pada kelancaran belajar. Daya tangkap peserta didik yang sinyalnya lemah, maka pembelajaran tidak bisa diterima dengan baik. Ada juga daerah yang rawan, misalnya pada waktu cerah sinyalnya bagus, tapi ketika cuaca buruk, maka sinyalnya menghilang. Keterbatasan pengetahuan menggunakan gadget untuk mengakses pembelajaran daring itu merupakan masalah tersendiri bagi guru dan murid. Tapi kemudian hari ini hal ini disyukuri oleh Mas Menteri karena guru dipaksa mengadaptasi teknologi secara cepat yang dimana kalau bukan musim pandemi mungkin transformasi teknologi pembelajaran tidak akan terjadi dengan cepat. Kuota internet yang terbatas, sebenarnya pemerintah telah memberikan bantuan subsidi kuota, tapi itu semua tidak bisa mencukupi. Otomatis harus beli, sedangkan untuk membeli kuota maka harus menyisihkan dari uang belanja sehari-hari. Sementara pendapatan cenderung turun dengan adanya COVID ini. Orang tua diharapkan mengajarkan kembali anaknya. Hal ini bagi orang tua yang sudah terbiasa mungkin mudah, tapi bagi orang tua yang tidak mengetahui psikologi anak dan metode mengajar ini akan menjadi kesulitan tersendiri. Yang ada anak dipaksa belajar dengan metode yang keras karena orang tua takut anaknya nilainya jelek. Padahal tujuan belajar agar anak paham dan memiliki nilai hidup. Pancasila 1. Yang ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha. M.A. Maha Aha Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang mana yang Maha Rafa Maha. M.A. Maha Aha Maha Esa.
Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, Pajo. Ibu Telima Rentek mau kirim Pak Ibu, Pajo. Syarat pembukaan PTM atau pembelajaran tatap muka adalah mereka yang berada di zonasi hijau, yaitu daerah yang dianggap aman untuk melakukan tatap muka. Dalam Kompas, zona merah COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data pemerintah, pada 30 Mei 2021, terdapat 13 zona merah di Indonesia. Namun, pada 6 Juni, jumlah zona merah meningkat menjadi 17 wilayah. Kemudian, terbaru berdasarkan data pada tanggal 13 Juni 2021, jumlah kembali meningkat menjadi 29 zona merah. Jumlah tersebut tersebar di 12 provinsi di Indonesia, mengutip situs resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Indonesia. Lakukan uji coba pembukaan sekolah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan sekolah dalam menyambut kebijakan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli mendatang. Tapi ternyata sekolah-sekolah sepertinya belum siap. Terbukti di Jepara saat ini dilakukan uji coba, ada belasan siswa SMP yang teridentifikasi positif tes usap. Tidak hanya di Jepara, ternyata di Blitar pun terjadi kasus baru positif COVID-19 dari proses uji coba pembelajaran tatap muka ini. 2 siswa SMA terindikasi positif. Tidak hanya siswa, ternyata yang terjangkit positif COVID-19 juga menimpa 53 guru yang terindikasi positif setelah tes usap. Nah, dari kasus-kasus di atas, pemerintah dan dinas pendidikan, bahkan sekolah sendiri harus banyak belajar. Apa yang menyebabkan hal tersebut di atas bisa terjadi dan bisa diambil langkah-langkah pencegahan untuk penanganannya. Apabila opsi pembelajaran tatap muka terbatas diberlakukan massal di bulan Juli mendatang, maka setiap sekolah harus memiliki Satgas COVID-19 di lingkungan sekolahnya yang memiliki berbagai macam fungsi, di antaranya melakukan fungsi pencegahan dengan secara melakukan pengukuran suhu tubuh pada semua yang masuk ke lingkungan sekolah, baik guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Yang kedua, melakukan swab test secara berkala pada semua yang masuk ke lingkungan sekolah, baik sebelum masuk sekolah atau sesudah keluar dari sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan siapapun yang ada di lingkungan sekolah harus benar-benar steril dari COVID-19. Fungsi berikutnya melakukan pembinaan kepada semua yang berkepentingan yang berada di sekolah, berupa informasi cara melakukan protokol kesehatan yang benar. Apabila ada yang terpapar, apa hal yang harus dilakukan. Satgas juga menyampaikan bahwa swab atau tes yang hasilnya negatif tidak menjadi jaminan dia bebas bersikap semuanya tanpa protokol kesehatan. Karena hasil swab itu hasilnya sementara, dan apabila telah tes tiba-tiba dia berinteraksi dengan yang positif, maka dia bisa jadi kemungkinan tertular atau terpapar. Satgas juga memberitahukan kepada semua yang sudah divaksin bahwa dia tidak kebal akan virus, karena telah banyak terbukti bahwa orang yang divaksin bisa juga terkena COVID. Hanya saja resikonya mungkin tidak separah yang belum divaksin. Syarat berikutnya adalah adanya kesiapan dari semua pihak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, baik itu dari pihak sekolah, orang tua, maupun pihak siswa. Yang berkenaan dengan pihak sekolah bisa berupa fasilitas sekolah yang menunjang alat kesehatan yang mendukung pencegahan COVID-19, misalkan alat pencuci tangan dan sabun.
Terus harus ada termogan dan harus ada petugas kesehatan sekolah yang bekerja sama dengan Satgas COVID di tingkat sekolah. Berikutnya, kesiapan dari guru. Guru harus benar-benar mampu memanfaatkan waktu yang diberikan untuk pembelajaran tatap muka yang cenderung sempit untuk memberikan penanaman nilai-nilai kehidupan, serta pembelajaran yang dianggap perlu diajarkan bagi siswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya siswa. Yang tidak kalah pentingnya juga peranan Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan harus mampu menyediakan alat transportasi khusus bagi siswa yang tidak memiliki alat transportasi sendiri. Dinas Perhubungan harus bisa memperhitungkan rasio perbandingan jumlah siswa di suatu wilayah dengan ketersediaan angkutan umum yang ada, dan jangan sampai siswa berdesakan dalam angkot.